siap, berdoa, mulai. Doa selesai. Ada beberapa yang sudah kita pelajari di materi pewarisan sifat yang kemarin. Di antaranya apa saja kemarin? Materi sampai yang sudah pelajari tentang materi genetik. Nah, untuk hari ini kita nanti akan belajar tentang listrik statis. Ada yang pernah dengar apa itu listrik statis? Belum pernah dengar? Belum. Listrik statis itu yang diam. Ya. Jadi diam maksudnya tidak ada arus yang mengalir. Kalau yang tadi saya sebutkan, yang dipakai untuk nyalakan lampu, yang dipakai untuk nyalakan TV, yang ada strobnya, itu yang listrik dinamis. Dinamis ya. Sebelumnya coba perhatikan gambar yang ada di depan. Gambar apa itu kira-kira? Pertanyaannya di situ, mengapa robot anak tersebut bisa berdiri ketika didekatkan dengan iya? Nah, jadi hari ini tadi kita belajar listrik statis yang di dalam tujuan pembelajaran kita nanti akan ada beberapa hal yang kita lakukan. Yang pertama tujuannya kita belajar listrik statis itu nanti untuk mengamati gambar dan studi ilustrasi bagaimana nanti kalian bisa menentukan gejala kelistrikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua ya, kalian dapat menganalisis apa yang terjadi pada benda plastik ketika digosokkan ya, pada rambut yang kering. Tujuan yang terakhir nanti kalian mampu melakukan pengamatan ya tentang interaksi dua-dua benda yang menggunakan listrik. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, di dalam pembelajaran kita nanti kalian juga mungkin akan melakukan penilaian beberapa hal yang bikin nilai dari kalian. Yang pertama ada penilaian sikap. Selain itu, Bu ini juga akan menilai keterampilan kalian melalui kerja kelompok nanti dalam mengerjakan LKPD. Yang terakhir, Bu ini juga akan melakukan penilaian pengetahuan dari hasil evaluasi atau kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir yang sudah kita laksanakan. Nanti Bu ini akan memberikan evaluasi. Di situ manfaat kita belajar tentang listrik statis itu banyak sekali. Jadi kalian nanti bisa memahami peristiwa-peristiwa kejadian listrikan. Contohnya kenapa kok bisa terjadi petir. Di depan Bu ini punya video. Ketika kamu usai menonton TV dan mematikannya, dan mencoba menyentuh layar, terkadang, kita mendapatkan sensasi kesetrum. Itulah fenomena petir dalam skala yang sangat kecil yang biasa disebut listrik statis. Apa yang kalian rasakan? Ada perasaan kok? Kayak gitu ya. Itu suatu permasalahan. Suatu permasalahan. Kenapa bisa seperti itu? Yang muncul apa tadi ketika sampean merasakan hal itu? Jadi kenapa bisa berbunyi ketuk atau kenapa kok masih ada sengatan listrik kayak gitu? Kenapa masih ada sengatan listrik padahal TV-nya sudah dimatikan? Jadi padahal TV-nya sudah dimatikan. Sekarang ini kalian membentuk kelompok, ya. Kelompoknya kemarin sudah dibentuk oleh Bu Yin. Sekarang silakan kalian tinggal bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Tadi sudah dibagikan oleh Bu Yin LKPD-nya. Silakan
Yo. Jadi silakan kalian mengidentifikasi dan menganalisis ya permasalahan yang ada pada LKPD tersebut. Kemudian nanti silakan diselesaikan. Analisis permasalahan yang ada di LKPD tersebut. Bisa memakai ini dulu untuk yang mengerjakan LKPD 1. Ya, gosok. Ini aja nanti kebesaran semuanya, bisa keangkat. Kecil aja enggak perlu banyak-banyak. Nanti akan terlihat. Tapi bisa keangkat kalau gosokan sampai semakin banyak. Nah, kalau hanya gosoknya beberapa kali saja, tidak bisa ngangkat itu. Muatan listriknya yang pindah pun hanya sedikit sekali. LKPD 1 sudah selesai ya, dilanjut yang LKPD 2. Ya, yang itu. Tadi Biim bilangnya di mana? Gosokkannya harus apa? Ya, harus searah. Searah itu bagaimana? Searah itu kayak gini. Ya, boleh sampai usek-usek kayak gini, nggak boleh. Berarti arahnya kalau istilah kita porat-parit arahnya itu ya nanti jadi searah itu gini saja ya. Nanti semakin banyak kayak gitu. Diisi kesimpulannya juga ya. Kalau kegiatannya sudah selesai, langsung dimasukkan datanya, ada hasilnya lembar pertanyaan diskusi, langsung bisa diisi ya. Bisa mengidentifikasi permasalahannya, bisa menganalisisnya tadi kenapa kok bisa pindah, yang awalnya tadi batang PVC atau batang plastiknya nggak bisa nempel, kok akhirnya bisa nempel menarik ke tas. Nah kayak gitu, itu silakan dianalisis. Jadi waktunya sudah habis. Sekarang saya minta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan ya. Jadi perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi bersama dengan kelompoknya tadi. Berdiri saja di tempatnya. Siapa yang menyampaikan? Saya mau. Kelompok 1. Ayo menyampaikan hasil LKPD 1. Ya, silakan diskusi untuk kelompok 1 yang sudah menyampaikan. Sebelum LKPD 1 ada yang ditanyakan atau ada yang memberikan pendapat atau masukan dari kelompok yang lain untuk presentasi dari kelompok 1 tadi. Ada berarti. Kalau gitu lanjut ke LKPD 2. Silakan kelompok berapa yang mau mempresentasikan hasil LKPD 2-nya? Ayo siapa? Oh iya, kelompok 4 ya. Nah, siapa? Silakan berdiri. Ya, Waalaikumsalam. Identifikasi peristiwa apa yang terjadi pada posisi. Ya, sekarang kita kasih applause untuk kita semua. Yang kalian lakukan pagi ini, ada kalian menggosok penggaris atau tadi batang PVC itu sama dengan penggaris karena sama-sama terbuat dari plastik. Digosok pakai kain bol. Nah, berarti nanti di situ sampean memindahkan muatan dari kain bol ke penggaris atau ke batang PVC tadi. Batang PVC awalnya muatannya apa? Muatannya netral. Tadi
buku batang kaca berubah menjadi muatan positif. Kalau misalkan batang PVC-nya didekatkan dengan batang kaca tadi, apa yang terjadi? Akan menarik. Dari hasil kegiatan kita tadi, apa yang bisa kita simpulkan? Baik yang LKPD 1 dulu kesimpulannya apa tadi, coba dibaca kelompok 3. LKPD 1 tadi kesimpulannya apa? Ya, betul. Itu kesimpulan dari kegiatan LKPD 1. Untuk kesimpulan dari kegiatan LKPD 2, apa kelompok 5? Sekarang dibaca kelompok 5. Dua benda akan telah menolak jika didekatkan karena kedua benda tersebut memiliki jenis muatan listrik yang sama, dan dua benda tersebut akan saling menarik karena kedua benda tersebut memiliki jenis muatan listrik yang berbeda. Tadi permasalahan di depan sampai tadi ketika ditunjukkan di video yang tangannya bisa strom ketika nempel di TV. Nah, berarti kenapa kok bisa tersengat, ya seperti tersengat? Jawabannya apa? Ya, yang keras, Mbak. Apa yang keras jawabannya? Jadi karena pada tentang ini tadi masih tertinggal muatan listriknya, sehingga kita terasa seperti tersengat atau tersentuh. Maka kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, ya, bisa kita simpulkan bahwasannya tadi atom itu adalah bagian kecil dari suatu zat. Jadi definisi atom itu adalah bagian dari suatu zat yang tidak bisa dibagi lagi. Nah, ada evaluasi yang harus kalian kerjakan, ya. Saya bagi soal evaluasi, ada waktu 10 menit untuk mengerjakan. Kalau sudah bisa langsung diputarkan ke depan. Kalau sudah selesai, perwakilan saja. Nah, nilai hasil evaluasi tadi nanti akan saya share di Google Classroom. Apa yang kalian kerjakan? Menarik nggak pembelajaran kita hari ini? Minggu depan kita lanjutkan masih di materi listrik statis, cuma pembahasannya ke hukum kolom dan medan listrik. Terima kasih. Kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doa ketua kelas tadi. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih atas perhatiannya.